Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bulletin Media. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat pop-up agar tombol lain tidak bisa disentuh, atau istilahnya di dalam konstruk itu kita blok seperti itu ya. Kenapa ini penting? Kadang kita membuat sebuah pop-up tapi tombolnya masih bisa disentuh yang di bawahnya atau yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman lihat bahwa di sini ada beberapa tombol di menu utama ini, seperti help gitu ya, yang saya gunakan untuk sasaran. Kemudian nih kita close seperti ini, kemudian untuk bermain dan sebagainya, ataupun misalkan kita pilih info. Nah, tombol-tombol ini yang bisa diklik hanya silang saja, sedangkan yang di bawah ini kita blok. Tapi di konstruk secara otomatis ini nggak bisa. Artinya kita harus membuat sebuah sistem yang namanya sistem blok, atau yang bisa disentuh itu hanya tombol tertentu saja. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar itu. Kita buat dulu untuk new dokumennya ya. Kita pilih new empty SD landscape seperti ini. Kemudian kita pastikan ya, kalau saya biasanya pakai ukuran 1280 kali 720 atau kita sebutnya HD. Nah, selanjutnya saya sudah siapkan aset agar tampilannya menarik. Kita masukkan dulu backgroundnya, kita sesuaikan sampai menutupi area stage kita. Teman-teman bebas mengaturnya ya. Kemudian masukkan judulnya. Nah, seperti ini. Kita atur di tengah saja. Kemudian kita masukkan tombol-tombol kita. Ini bebas apakah mau dimasukkan semuanya atau enggak. Kalau mau dimasukkan satu persatu boleh seperti ini. Tapi untuk teman-teman yang sudah bukan pemula lagi, lebih baik ini langsung saja, terus nanti kita pakai yang namanya big ID ya. Nah, jadi setiap tombol ini dia punya ID tertentu. Di sebelah kiri ini ada UID ya, unique ID. Ini 2, 3, dan ini 4. Kalaupun enggak masalah. Kemudian kita tata dulu. Ini tombol close itu nanti digunakan untuk tombolnya pop up. Jadi kita atur dua ini aja, alignment, space, kemudian kita pilih horizontal gitu ya. Kita juga atur agar dia ditata dengan rapi seperti ini. Kita atur. Nah, biasanya letaknya di pojok kiri ya, atau mau di tempat lain juga tidak masalah sih. Nah, teman-teman bebas mengatur. Nah, kemudian kita masukkan untuk pop up-nya, tapi kita bikin dulu di layer lain. Kita beri nama misalkan pop up. Kemudian kita juga ubah dulu aja ya, ini backgroundnya kita masukkan ke layer background. Kemudian ini untuk layer tombolnya kita buat di sini seperti ini, dan kita pindahkan tombolnya ini ke layer tombol. Kemudian ini tadi pop up ya, kita pop up dulu. Oke, kemudian backgroundnya kita pindah ke background ya, sudah, kita kunci aja backgroundnya seperti ini, jadi hanya tombol. Selanjutnya kita masukkan di layer pop up ini pop up profil sama sasaran ya, jadi kita masukkan sekaligus seperti ini. Kemudian kita masukkan ke alignment, kita center,
Nah, kita sesuaikan sedikit. Nah, nanti untuk silang itu ada di sini ya. Nah, jadi untuk tombol silangnya juga kita pindah ke layer pop up. Nah, seperti ini nanti. Kemudian kita tambahkan behavior pin di tombol silang ini. Jadi add behavior, kita pilih pin. Nah, nanti akan kita pin ke pop up ini, jadi dia tidak akan berpindah-pindah. Kita klik 2 kali di tampilan pop up, ada 2 seperti ini, info dan sasaran. Kemudian di animasinya ya, animasinya teman-teman, kita klik di sini. Di animation default properties, speednya kita nolkan, jadi dia tidak akan berjalan dari frame 0 ke frame 1, dia akan stay ya, atau tetap aja. Kemudian setelah itu kita tambahkan juga untuk background hitam. Kita pilih spread, kita pilih BG hitam, tinggal di insert aja. Kemudian kita atur ukurannya 1280 720. Kita pilih warna hitam, kemudian alfanya misalkan kita nggak ubah nggak apa-apa sih, nanti aja ini. Oke, seperti ini. Kita taruh ke bottom, kemudian kita alignment center, kita alignment center lagi. Kemudian kita pilih opacity-nya jadi 70. Nah, seperti ini dia jadi akan agak gelap. Kalau kurang ya atur saja sesuai dengan kemauan teman-teman ya, 60 juga tidak masalah. Kemudian teman-teman semua, selanjutnya kita akan memberikan codingnya ya. Sebelum coding, untuk mempercantik ini kita biasanya kasih light twin. Nah, ini plus, kemudian light twin, kita cari light twin, ini add, kita close. Nah, light twinnya itu active on startnya itu kita no ya, jadi ketika jalan dia tidak akan langsung otomatis play. Functionnya kita pilih is outback, kemudian durasinya 0,8. Saya biasa pakai 0,8, jadi tidak akan terlalu cepat atau tidak terlalu lambat gitu ya. Kemudian kalau sudah, ini kita tinggal geser ke atas. Jangan lupa tekan shift agar tepat di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Oke, jadi saya ulangi, tadi posisi terakhir di sini ya. Posisi terakhir di sini, kemudian nanti kita naikkan. Oh iya, lupa untuk mengatur targetnya ya. Jadi targetnya nanti kita pilih positionnya ini ya, 640 340. Kita copy aja, masukkan ke sini. Kita enter. Nah, kalau sudah, ini pop up dan tombolnya kita naikkan ke atas. Nah, oke, seperti ini. Kita hilangkan dulu. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Nanti ketika tombol ini diklik, dia akan muncul. Oke. Sekarang kita beri action atau di event sheet-nya ya. Di event sheet-nya kita buat di sini. Pertama kita pilih dulu on start layout. Start. Nah, ini on start layout. Kita pin dulu tombol close-nya. Kita pin ke objek kita, yaitu profil ya. Nah, ini oke. Nah, kita ganti dulu aja namanya, jangan profil tapi pop up. Nah, biar jelas. Nah, di sini otomatis sudah mengganti. Oke, kemudian kita pilih juga untuk, kita klik 2 kali ya, insert new object, kemudian kita tambahkan touch. Nah, ini oke, kita kembali ke event sheet, kemudian kita pilih add event, kemudian touch. Nah, ini on tab object, kita pilih tb info seperti ini ya, kita pilih tb info. Nah, tb info itu berarti nanti kita play kan, kita
Jadi TB info ini nanti akan kita playkan animasi pop up-nya ya. Jadi pop up kita klik, kemudian Lightwin, kemudian start. Nah, ini tinggal done aja. Selesai seperti ini. Kita coba saja ya. Nah, seperti ini, klik. Nah, itu udah jalan ya. Tapi meskipun sudah ada tampilan itemnya, ini masih bisa diklik. Nah, ini nanti kita akan buat itu. Tapi ini secara tombol ini sudah berfungsi. Jadi ketika kita klik, tombolnya ini, pop up-nya ini udah keluar gitu ya. Nah, nanti kita kasih action di silangnya ini. Kita kasih action di silang. Nah, kita copy aja. Boleh klik kanan copy, kemudian kanan lagi paste, atau di sini paste ya, boleh. Kita klik kanan replace object, tombol close. Nah, ini popnya mau diapakan? Kita biasanya reverse ya. Nah, saya biasanya pakai reverse ini. Jadi akan otomatis kembali lagi. Nah, kita coba dulu. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah balik. Seperti ini, dia sudah balik ya. Oke, nah ini saya ganti NVJS dulu ya. Previewnya biar lebih enak. Nah, oke, kemudian kita pertama akan matikan dulu pop up ini. Jadi on start layout, layernya pop up ini kita akan hilangkan dulu. Layer. Nah, kita set layer visible. Layer mana, kita tanda petik, kita ketikkan pop up, ini invisible. Jadi pertama kali itu dia akan hilang. Kita coba. Nah, ini sudah hilang. Nah, tapi ketika diklik ini belum ada munculnya ya. Kita tambahkan. Ketika ini diklik, maka ini kita copy aja. Kita tarik ke sini. Kemudian kita pilih visible. Oke. Nah, ketika di close ya, ini sudah. Terus ini kembali lagi ke invisible ya. Nah, jadi keterangannya seperti ini. Ketika TB info ini diklik, maka layar pop-up ini muncul, kemudian ini hilang, atau reverse dulu kemudian hilang. Nah, ini biasanya saya tambahkan white ya. Saya tambahkan white sekitar 1 detik sebelum dia hilang. Jadi dia biar jalan dulu, nggak langsung hilang. Nah, kita coba seperti ini. Nah, dia muncul, dia jalan dulu, baru dia hilang. Nah, seperti ini teman-teman semua ya. Tapi yang tanda tanya belum ya. Dia akan kita buat nanti. Nah, ini masih bisa diklik. Nah, ini yang saya maksud dengan blokirnya. Ini belum kita buat. Oke, fungsinya udah jalan. Kemudian kita tambahkan satu lagi tombol untuk yang ini. TB sasaran ya. Kita copy dari TB info aja. Kemudian kita replace TB sasaran. Kemudian pop. Nah, ini karena TB sasaran itu adanya di pop up, kemudian animasinya yang frame 1. Jadi kita akan tambahkan fungsi di sini sistem Lightwin ya, tapi pop up-nya akan kita set frame. Kalau ini frame ke 0, tapi kalau TB sasarannya akan kita set frame ke 1. Jadi mainnya seperti itu. Jadi kita nggak perlu banyak objek, tapi kita bisa langsung pakai seperti ini, pakai animation frame aja. Nah, seperti ini udah jalan ya. Silang. Nah, ini udah jalan. Nah, ini udah jalan teman-teman ya. Nah, menarik ya. Oke, kemudian kita akan bikin blokirnya. Nah, bagaimana cara memblokirnya? Sebenarnya cara memblokirnya itu kita cukup pakai
add event seperti ini, kemudian sistem, kita pilih layer is visible. Layer apa? Layer pop up. Nah, jadi ketika layer pop up ini muncul, tombol apa yang bisa diklik? Kan hanya satu aja, tombol close gitu kan. Nah, kita masukkan di sini. Selesai itu. Kemudian kita bikin lagi ketika layer pop up ini nggak muncul atau nggak ada, nggak visible, maka bagaimana cara membuatnya? Kita klik kanan, kemudian kita pilih invert. Artinya apa? Invert ini agar dia nggak kelihatan. Nah, ketika pop up ini nggak kelihatan, nah ketika nggak kelihatan, tombol apa yang bisa disentuh? Kan ada dua kita, tombol info dan tombol sasaran tadi ya. Kita masukkan ke sini aja. Udah selesai. Kita run aja. Pilih seperti ini. Nah, ini udah nggak bisa disentuh-sentuh lagi teman-teman. Ini tinggal close saja, selesai. Ini juga sama. Nah, oke, itu caranya. Teman-teman bisa terapkan di aplikasinya masing-masing untuk bikin pop up. Cukup simple, jadi pakai blokir layer seperti ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.